Halo semua, di video ini saya mau ngobrol tentang film jatuh cinta seperti di film-filmnya. Kemarin saya nonton waktu pertama kali rilis di Netflix. Sayangnya saya nggak sempet nonton film ini di bioskop ya, karena pas nggak sempet aja sih kemarin, walaupun cukup lama ya di bioskop kalau nggak salah. Wah, sayang banget. Kemarin tuh sampai saya nungguin hari Kamis kan rilis. Saya nggak tahu di Netflix tuh hari Kamis itu jam berapa rilisnya kan, karena kalau film barat kan kadang malam baru keluar ya, karena kan perbedaan jam mungkin ya. Tapi kemarin saya sudah bookmark, bukan bookmark ya, sudah saya kasih notifikasi ya kalau filmnya rilis. Dan hari Kamis itu saya kan biasa kerja malam ya, jam 9 sampai jam 2 biasanya kerjanya malam. Tapi kemarin itu di hari Kamis itu saya meeting cuman sampai jam setengah 1. Jadi jam setengah 1 saya meeting sambil ngecek gitu ya, jam 12 gitu saya sudah ngecek di Netflix, sudah keluar filmnya. Selesai meeting saya langsung cabut deh. Saya langsung bilang saya ada keperluan, saya terus akhirnya sign off ya. Tapi saya masih kerja lagi setelahnya. Jadi jam setengah 1 saya nonton sampai jam setengah 3, karena 2 jam filmnya ya. Dan baru setelah itu saya akan lanjut kerja lagi sampai jam 4 mungkin ya. Tapi ya ini filmnya asik banget sih menurut saya. Buat yang belum nonton filmnya, nonton dulu deh sebelum nonton video ini ya, karena video ini banyak spoilernya, kecuali kalau nggak keberatan untuk dengerin spoilernya ya. Menurut saya ini filmnya jenius sih. Ini salah satu film favorit saya untuk film Indonesia. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak nonton film Indonesia, karena saya juga nggak terlalu suka ya. Tapi ini masuk ke jajaran film favorit ya, bersama dengan Ada Apa Dengan Cinta, Petualangan Sherina, The Raid, dan satu lagi ini ya, yang keempat, Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Ini keren banget sih menurut saya. Ini film yang epic dan layak untuk ditonton ulang dan ditonton beberapa kali. Ini filmnya cukup lucu sih karena gini, ternyata ya semua yang ada yang warnanya hitam putih itu bukan dunianya nyata. Jadi semua yang berwarna hitam putih itu adalah film yang ditulis oleh Bagus. Jadi di film ini kan ada karakternya ada 2 kan, ada Bagus sama Hana. Si Bagus kan diperanin sama Ringgo Agus Rahman, dan Hananya diperankan sama Nirina Subir. Jadi panggilannya sama, Gus. Saya nggak tahu sih Ringgo panggilannya Bagus atau enggak ya, mungkin enggak kali ya. Tapi namanya mirip kan, Agus sama Bagus. Dan Hananya dari Nirina. Dan ini filmnya agak sedikit bikin kita jadi mikir gitu, kok gini sih. Tapi setelah saya pikir-pikir benar, itu jadi semuanya yang hitam putih dari awal. Ketika Bagus ngomong sama produsernya, filmnya nanti warnanya hitam putih gitu ya. Jadi itu, dan filmnya berubah jadi hitam putih. Mulai start dari itu adalah film yang ditulis oleh si Bagus. Jadi ketika dia ngobrol pertama kali dengan produsernya, ketika dia ketemu dengan Hana dan lain sebagainya, semuanya berwarna hitam putih dari warna hitam putih dan jadi lebar begini ya format filmnya. Sampai akhir, sebelum itu berwarna lagi, itu adalah semua cerita yang ditulis oleh Bagus. Jadi di film tersebut si Bagus itu memerankan filmnya sendiri bersama dengan Hana yang juga memerankan dirinya sendiri. Dan dia mendirect Bagus yang ada di filmnya dia. Jadi si Dion Wiyoko sama yang jadi Hana di filmnya Bagus itu Julie Estelle. Di filmnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya kalau kita pikirin lagi ya, itu beneran masuk akal sih. Jadi filmnya si Bagus itu kan sebenarnya kan terbagi dari 2 hal. Hal yang terjadi sebenarnya yang ditulis plek-ciplek sama si Bagus. Misalnya ketika dia ketemu sama Hana, dia ngobrol sama Hana, dia ngobrol di restoran dan lain sebagainya gitu ya.
itu adalah kejadian sebenarnya yang dialami oleh Bagus yang ditulis ke dalam skenario film Plek Ciplek. Dan kita bisa tahu ini bahwa semuanya yang ditulis oleh Bagus yang Plek Ciplek ini, yang dari dunia nyatanya si Bagus itu sebenarnya kan kejadian yang lumrah ya, yang biasa aja, yang sama sekali nggak ada dramatisasi sama sekali. Itu sama kayak kita misalnya ya kita ke mall ketemu sama teman lama terus ngobrol sama dia gitu ya. Walaupun ada yang bisa diceritakan di situ, tapi itu sebenarnya nggak terlalu dramatis gitu ya. Jadi dramatisasi yang dibikin oleh Bagus di film tersebut itu adalah ketika dia si produsernya itu ketemu sama dia terus ngomong deadline-nya 1 minggu lagi harus jadi. Itu kan sudah nggak mungkin kan ya. Di dunia nyata pun kayaknya nggak mungkin deh ada yang kayak gitu. Baru sampai ke bagian 2 sudah langsung disuruh nyelesain semua dalam waktu 1 minggu. Itu kan nggak masuk akal. Itu karena kenapa itu nggak masuk akal? Karena itu memang adalah cerita yang dibikin oleh Bagus sendiri. Jadi itu adalah dramatisasi yang dibuat oleh Bagus. Jadi dia membayangkan adegan tersebut dan menuliskan adegan tersebut di skripnya dia. Sampai dia makan Indomie aja, terus dia sampai ke rumah sakit, terus jatuh sakit dan lain sebagainya. Itu kan dramatisasi dari semuanya. Yang terjadi yang sebenarnya itu kan tidak seperti itu. Yang terjadi yang sebenarnya mungkin dia memang mendapatkan deadline dari produsernya. Jadi dia memang dapat deadline dari produsernya, tapi mungkin nggak 1 minggu ya. Dan di saat itulah dia, ketika dia bikin skripnya itu, dia menuliskan kembali semuanya. Dia jadi tahu bahwa oh iya, setelah saya pikir-pikir kayaknya saya pikirin dari awal tuh salah gitu, bahwa dia terlalu egois dan lain sebagainya. Bahwa yang benar yang harus dilakukan itu bukan untuk bikin filmnya ini sampai jadi film dan baru ngomong ke Hana, tapi nunggu sampai skripnya selesai dulu deh. Setelah skripnya selesai baru dia ngomong ke Hana. Dan itu menurut saya keren sih. Memang dari alur cerita dan eksekusi dari semuanya itu memang menurut saya film ini 10 dari 10 sih. Dan dari ceritanya sendiri itu beneran bikin kita jadi kayak ngerasa gak sih, kayak gimana ya, banyak sekali memori atau yang dibuka oleh film ini ya, memori atau deep thoughts atau perasaan yang pernah kita alami ya. Apalagi saya juga sudah berumur ya, sudah kepala 4. Jadi pasti kita semua sudah pernah merasakan hal-hal seperti itu ya, ketika kita pernah mungkin waktu SMA pernah naksir sama orang itu. Jadi itu kan sama seperti seperti Bagus yang naksir sama Hana diam-diam gitu ya, nggak berani ngomong. Itu kan rasa yang banyak orang atau mungkin semua orang pernah ngalamin ya, pernah ngerasain putus yang sampai parah sekali. Walaupun di cerita ini kan ditinggal mati ya si Hananya. Juga perasaan ketika kita pernah meyakini sesuatu hal yang ini tuh harusnya yang benar tuh seperti ini, tapi ketika kita belajar lagi dan semakin dewasa itu ketika ada pendewasaan tersebut terjadi, kita jadi tahu bahwa apa yang kita yakini selama ini itu sebenarnya nggak benar gitu. Dan itu semua hal-hal yang ketika saya nonton film ini tuh seperti memori yang mengalun bersama film ini ya. Dan itu sesuatu yang bagus banget sih menurut saya di film ini, cara merangkai semuanya satu persatu. Dan ya, ini filmnya bagus banget sih menurut saya. Dan kalau misalnya ada yang belum nonton dulu filmnya. Kalau ada yang mau ngobrol film ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya juga ingin tahu ya, menurut teman-teman itu film ini tuh gimana, penilaiannya gimana, yang bagus bagian mana, yang nggak bagus bagian mana. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.